Pemirsa Net TV, kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang ekologi, dalam hal ini bagaimana memanage, mengelola lingkungan ini sehingga menjadi betul-betul syajaratul mubarakah, alam yang memberikan berkah. Nah, kira-kira bagaimana prosedurnya, dokter? Jadi kalau kita lihat dari ayat tadi itu ada sambungannya. Jadi setelah wasyawirhum faida azamta fatawakkal. Jadi setelah musyawarah tentunya akan mendapatkan sebuah konsensus. Ya. Setelah itu tawakal ala Allah, diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi tadi itu prosesnya diberikan blessing turun ini alam semesta oleh leader, oleh the top leader of Syajaratul Mal'unah, Syajaratul Mubarakah. Kemudian mereka sudah satu frekuensi untuk diajak bermusyawarah. Kemudian dilakukanlah musyawarah. Setelah musyawarah, pemimpin ini mengetok konsensus, azam, ya, berkuat hati, gitu ya, untuk mengambil kesimpulan. Setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai proses tawakal. Nah, itulah proses manajemen dalam transcendental ekologi. Nah, kalau kemudian kita lihat di khazanah kearifan lokal di Nusantara dan juga mungkin ada di mana-mana, kita akan misalnya menemukan hal yang sama di konsep Pancasila. Tentunya Pancasila ini adalah sesuatu yang bukan sembarangan karena mereka ini adalah akumulasi dari proses kebudayaan yang ada di Nusantara. Mulai dari agama Kapitayan, Hindu, Buddha sampai masuk ke Islam. Dan kemudian itulah diramu oleh tokoh kita, founding father kita termasuk Soekarno, menjadi Pancasila. Yang di sila keempat itu menarik. Sila keempat itu disebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi rakyat tadi itu yang diajak musyawarah oleh Syajarah Al-Mubarakah dipimpin oleh hikmat. Hikmat ini saya kira adalah pengucapan gaya Persia, ya, hikmat. Bahasa Arabnya adalah hikmah. Hikmah ini nanti diterjemahkan oleh para ulama sebagai konsep filosofi atau filsafat, gitu ya, atau kebijaksanaan. Betul. Nah, ya, hikmat ini adalah kebijaksanaan. Jadi rakyat ini dalam konsep Pancasila sebenarnya harus dipimpin oleh Syajarah Al-Mal'unah, Mubarakah. Syajarah Al-Mubarakah. Betul. Gitu. Harus dipimpin oleh Syajarah Al-Mubarakah. Atau paling tidak adalah refleksi dari Syajarah Al-Mubarakah. Orang-orang yang bijaksana. Gitu kan? Nah, sehingga punya kemiripan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an tadi. Nah, setelah mereka prosesnya adalah melalui proses demokrasi. Jadi demokrasi dalam konsep Pancasila ini adalah demokrasi yang tidak liar, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sebagaimana di surat Al-Imran dan surat-surat yang sudah kita bahas waktu itu. Sehingga konsep transcendental ekologi ini mempunyai kesamaan hampir 100% dengan konsep Pancasila yang diawali dengan keutuhanan. Kemudian sila keempatnya adalah sila kepemimpinan ini, kepemimpinan yang dipimpin masyarakat ini atau rakyat ini dipimpin oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau sudah seperti ini, maka Nusantara akan sejahtera dari sisi spiritual dan juga dari sisi material, karena yang material itu dipengaruhi oleh yang spiritual. Asy-Syajarah Al-Mubarakah penuh dengan keberkahan. Jadi apakah kita dapat menarik sebuah pernyataan bahwa pengelolaan lingkungan ini itu sebetulnya satu kesatuan dengan pengorganisasian manusia? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Iya. Jadi dalam konsep transcendental ekologi yang diorganisasi bukan sekedar alam semesta sebenarnya, yang diorganisasi juga termasuk adalah manusia. Karena kalau alamnya saja yang kemudian kita atur, manusianya tidak kita atur, nanti penggunaan yang dilakukan atau proses aplikasi dalam pemanfaatan lingkungan itu tidak tepat. Nah, tetapi kalau dua-duanya alam semesta, natural resources lah, bahasa kekiniannya, kemudian juga human resources itu harus disatukan. Nah, cara manage-nya dengan konsep tadi itu, dengan konsep surat Al-Imran ayat 59, dengan di blessing oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian dilakukanlah musyawarah,
kemudian diputuskan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini, saya kira alam kita ini akan lebih sejahtera dan bisa dimanfaatkan dengan lebih bagus lagi. Jadi ternyata Pancasila ini betul-betul refleksi dari sebuah konsep yang sempurna ya, karena dimensi manusia sekaligus alam disatukan. Iya. Nah, jadi jadi sebetulnya Pancasila ini sejalan dengan Al-Quran ya, Pak Dr.? Iya, dia sejalan dengan Al-Quran karena dia adalah tafsir dari Al-Quran oleh founding father kita. Karena yang hadir pada saat merumuskan Pancasila itu bukan orang sembarangan. Di situ juga banyak ulama. Soekarno sendiri ini adalah belajar dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini adalah murid dari Kiai Haji Kasan Kesambi. Kiai Haji Kasan Kesambi ini adalah cucu murid dari Tuan Tak Salah maka Syekh Yusuf. Masya Allah. Jadi, Syekh Yusuf itu pejuang yang luar biasa. Kan? Seorang ulama intelektual yang luar biasa dan dia berjuang untuk itu. Dan inilah yang kemudian menurunkan ilmu ke Haji Umar Said Kasan Kesambi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian ke Soekarno dan beberapa orang yang lainnya. Dan itulah perumus dari Pancasila. Dan itulah adalah merumuskan Pancasila. Jadi bukan Pancasila bukan hal yang sembarangan. Kalau kemudian hari ini kita menemukan itu matching dengan transcendental ekologi atau ekologi transenden, itu adalah memang suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Betul. Oke pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita setelah jeda berikut ini.